selamat bergabung buat semua yang sedang mengikuti kami dalam program Pastors Kid Online Evangelism. Hari ini merupakan hari yang keempat bagi acara kita. Tema program kita ialah Trust and Obey, iaitu percaya dan menuruti. Pemimpin nyanyian kita pada hari ini ialah PK Shien Simili dan PK Homod Heni. Doa pembukaan akan dilayangkan oleh PK Shien Simili. Khotbah akan dibawakan oleh pembicara kita iaitu PK Kozani Ilip Sundi. Sepanjang program ini, kami akan mengadakan doa kelompok bagi setiap doa permohonan anda. Anda boleh menyampaikan doa permohonan anda di ruangan komentar di bawah. Saya berharap anda tetap setia bersama kami sehingga ke hujung rancangan ini. Lord, I give you my heart.
abide with us still, and we all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fears, not a sigh or a tears, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, all we walk by His side in the way. What He says we will do, what He says we will go, never fears, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Bapa kami yang bertata di kerajaan syurga, kami sangat berterima kasih atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari yang telah kami lalui. Pada saat ini kami meminta Roh Kudus-Mu untuk sentiasa berada dalam setiap kami di sini ya Bapa, untuk terus menjadi umat yang taat akan iman kami, iaitu kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala yang Kau telah berikan kepada kami, dan biarlah apa yang kami dapat pada hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, terutamanya ketaatan iman kami ya Bapa. Terima kasih kerana telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama mengatakan amin. Shalom kepada semua pendengar yang sedang melayari KKR yang dianjurkan oleh Jambatan Anak-anak Pastor kita kali ini, walaupun di mana sahaja Anda berada. Sekiranya Tuhan memberkati kita. Bersama saya PK Kozani kali ini merungkai firman Tuhan ketika kita berjalan dalam penurutan iman kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa memohon Roh Kudus untuk memberi pengertian kepada kita semasa dalam pelajaran nanti. Bapa kami yang bertata di syurga, hari ini saya akan memberitakan Injil-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan dapat mengajar kami agar mengetahui Kamu selebih lagi. Begitu juga biarlah Roh Kudus-Mu beserta dengan kami hari ini. Saya serahkan doa ini kepada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mendoakan supaya kita sehat dalam lindungan Tuhan. Tajuk firman Tuhan yang saya akan sampaikan saat ini ialah penurutan dalam kesetiaan. Pernahkah kita melihat cerita dalam seekor kisah anjing yang bernama Hichiko? Kisah seekor anjing ini sangat membanggakan sehingga kita juga harus menanyakan diri kita, harus bagaimanakah kesetiaan kita kepada Tuhan? Kisah kesetiaan Hichiko kepada tuannya menarik sebanyak 3 juta penonton dan 80K suka akan cerita tersebut. Hichiko menemani dan menanti kepulangan tuannya setiap kali tuannya pulang dari kerja. Ia setia menunggunya, tidak mengira hujan atau panas, siang atau malam. Biarpun tuannya telah meninggal dunia, dia tetap menanti kepulangan tuannya di tempat biasa dia menunggu. Orang sekelilingnya melihat gelagat anjing tersebut sangat terharu. Ada yang menangis, perasaan sedih.
karena dia tidak beranjak sekalipun diajak pulang, tetapi dia tetap setia menunggu, sehinggalah dia jatuh sakit dan akhirnya mati. Para pendengar, saudara dan saudari, dalam Tuhan Yesus datang ke dunia ini membuat seluruh dunia sedar kisah kasih setianya dan kesetiaan hidupnya diujungi dengan pengorbanannya di kayu salib, di mana dia yang tidak berdosa menerima hukuman karena dosa dunia. Pengorbanan dan kematiannya telah melunaskannya dengan harga keselamatan kepada manusia. Jadi, saudara dan saudari, bagaimana pula harga kesetiaan kita kepada Tuhan? Di dalam bahasa Yunani kuno, kesetiaan ini disebut pistos, di mana Alkitab adalah asas pada orang percaya agar belajar setia kepada Tuhan melalui iman, taat setia, menuruti atau patuh kepada Tuhan dalam Yesus Kristus sampai akhir terjadi dalam segala keadaan pun. Firman Tuhan telah dipercayakan penuh kepada kita untuk kita percaya dan setia kepada Tuhan. Menurut penjelasan atau definisi kamus, kesetiaan adalah perbuatan yang mempercayai Tuhan sebagai pencipta dan Dia adalah satu-satunya Allah dan tiada yang selain dari Dia. Maka dengan itu, setiap orang percaya kepadanya hendaklah teguh setia kepada Dia sebagai Allah dan Tuhan dan mentaati semua perintahnya. Di dunia yang serba kekurangan ini, kita telah dipercayakan penuh untuk setia kepada raja dan negara, patuh kepada undang-undang yang sedia ada, bersedia memberi sumbangan kemahiran tenaga untuk membangunkan, menjaga negara tercinta ini dan setia kepada Tuhan hingga ke akhir hidup kita. Kesetiaan adalah Wah Roh Kudus yang Tuhan nyatakan di dalam kehendak-Nya. Sekiranya ada orang setia kepadanya, maka mereka adalah orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan hidup mereka. Cinta sejati adalah prinsip yang tinggi dan suci. Semuanya memiliki karakter yang berbeda dari cinta yang dibangunkan oleh dorongan hati dan yang tiba-tiba mati ketika diuji dengan keras. Seperti mana pula dikatakan firman, banyak orang menyebutkan diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Di dalam Amsal 20 ayat 6 mengatakan kita boleh menemukan di mana-mana sahaja orang baik, tetapi sukar menemukan orang yang setia. Kita akui bahwa orang yang percaya yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang setia, di mana mereka menuruti perintah Tuhan dalam hidup mereka. Yesus ketika datang ke dunia ini, Dia sedang mencari orang yang setia beriman kepadanya, tetapi tidak menemukannya. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di dalam Lukas 18 ayat 8 mengatakan, Yesus memiliki kelebihan dari kita karena Dia baik dan setia. Jadi Dia sudah pun mengakui bahwa tidak ada yang benar-benar beriman, sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kesetiaan yang dihendaki Tuhan pada diri kita adalah kesetiaan yang datang dari pertobatan, puasa, dan percaya. Harus bagaimanakah kesetiaan kita? Kehendak Tuhan mau melihat manusia diselamatkan dari kebinasaan melalui pertobatan dan penurutan iman dari setiap orang. Tuhan tahu bahwa manusia sentiasa gagal dalam kesetiaan mereka. Ini terjadi setelah dosa merebak di antara manusia. Walaupun kegagalan ini terjadi, Tuhan menjadikan mereka benar di hadapannya karena pertobatan dan iman mereka kepadanya. Sebagai contoh, Tuhan menyadari dan mengetahui bahwa di kota Sodom dan Gomora, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kisah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya beratnya dosanya. Dalam Kejadian 18 ayat 20 mengatakan Tuhan telah memutuskan hukuman, tetapi menguji kesetiaan dan iman yang ada pada umatnya, sehingga Dia menemukan kesetiaan dan iman Lot dan anak-anaknya terhadapnya. Begitu juga Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan karena kesetiaan iman mereka dari bah banjir besar. Kisah kota Nineveh juga sebagai contoh di mana Tuhan mengutus Nabi Jonah untuk menguji kesetiaan dan iman mereka.
adakah mereka percaya dan bertobat serta beralih setia kepada Tuhan? Mari kita lihat bukti dialog antara Abraham dan Tuhan mengenai kota Sodom dan Gomora. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya juga, "Janganlah kira Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Begitu juga kisah pertobatan kota Nineve setelah Nabi Jonah diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kata-kata terakhir sebelum putusan hukuman dijalankan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, "Bangunlah, pergilah ke kota Nineve, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Mulailah Yunus masuk ke kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Nineve akan ditunggang balikkan. Orang Nineve percaya pada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Harusnya semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru keras pada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakin bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang direncanakannya terhadap mereka dan tidak jadi melakukannya. Saudara dan saudari, kesetiaan kita mesti dipertikaikan dan diuji karena ketidakkesetiaan dan percayaan kita. Seharusnya kita tidak perlu khawatir terhadap kesetiaan Tuhan terhadap kita. Tuhan telah membuktikan kesetiaan Dia sehingga Allah semesta juga taat setia kepada perintahnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Di sini murid-murid Yesus sendiri juga telah takjub menyaksikan dengan mata mereka sendiri kekuasaan Yesus, sehingga kan angin, ribut, taufan, hujan dan ombak mendengarkan suaranya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kesetiaan kita itu seperti emas yang harus diuji ketulinannya, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Begitu juga kesetiaan kita harus dilakukan dengan pertobatan dan pengumanan iman. Sebagai contoh di mana Tuhan menghendaki supaya kita menuruti perintah hukumnya dan setia mengembalikan persembahan syukur dan persepuluhan kita. Kesetiaan Nabi Ayub kepada Tuhan dilimpahi dengan upah berkat, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian kesetiaan orang yang percaya kepada orang beriman akan dibayar upahnya dengan keselamatan. Saat Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka tidak mau melakukannya dan mereka tetap setia menyembah mereka. Di sini kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan diuji dengan hukuman dimaksudkan ke dalam dapur api. Namun Tuhan tidak meninggalkan mereka, bahkan beserta dan menyelamatkan mereka. Sebagai penghujung pelajaran ini, saya mau menyeru kepada para pendengar yang percaya, Yesus telah memerintahkan kepada kita agar kita setia walaupun yang akan terjadi kepada dunia sebelum kedatangannya. Dia memesan agar kita setia
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dengan segenap kekuatanmu. Semua ini adalah ujian kesetiaan melalui perbuatan kita. Wahyu pula menulis tentang kepribadian mereka yang setia kepada Tuhan. Dan ini adalah kehendak Tuhan terhadap kita yang setia. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang yang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kata Roh, sungguh supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, kerana segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati anda semua. Shalom. Semua kita memiliki kelemahan. Namun, hanya di dalam Tuhan kita akan dikuatkan. Amen. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kedua kita, Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di syurga, terima kasih dan berkatlah firman yang telah saya sampaikan tadi Tuhan, supaya kami mengetahui bagaimanakah kami untuk setia kepadamu Tuhan. Begitu juga dengan para pendengar, supaya mereka dapat belajar mengenai kesetiaan terhadapmu Tuhan. Saya serahkan doa ini terhadapmu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selesai sudah program hari keempat kita.
Semoga anda diberkati oleh khotbah yang telah disampaikan oleh pembicara kita pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di hari esok pada waktu yang sama dalam acara Pastors Kids Evangelism 2021. Tuhan memberkati kita semua.